Cek, cek 1 2 16. Cek, cek 1 1 2 cek. Cek 1 1 2 cek. Guys, pada ganda guys. 12. Awas, feedback. Cek, cek, naikin. 12. Cek 1 2 cek. Cek 1. Cek 1 2. Oke. Cek. Cek 1. Napos. Guys. Cek, cek. Naposo yang nyanyi siapa? Remaja yang pidato siapa? Mic-nya. Lain, cek. Cek 1. Cek, guys, streamingan naikin guys. Streamingan naikin. Cek. Segini guys. 16. Cek 1 2 cek. Cek. Udah. Ah? Cek 1 2 cek. Oke. Yuk, udah mau masuk yuk. Shalom, shalom. Rekan-rekan remaja dan Naposo, kayaknya duduknya kita terlampau ke kiri deh. Boleh kita maju ya? Boleh kita maju. Di kanan kalian masih banyak yang kosong. Ayo, ayo. Kecuali yang petugas, yang bertugas membaca boleh nanti
duduk bersama-sama jadi lebih ini. Inang yang di belakang atau ini, ayo. Di sebelah kanan kita juga masih kosong. Ayo, ambil duduk yang enak aja. Ya. Terima kasih. Baik, kita akan memulai ibadah kita, ibadah Pasion keempat. Ibadah jalan salib untuk renungan Pasion, terutama untuk remaja dan pemuda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah ini. Untuk itu mari kita satukan hati dan kita memasuki saat teduh. Amin. Kita angkat pujian kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178. Kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus, sengsaramu adalah keseluruhan dari sejarah manusia. Yang baik dihina,
yang lembut diserang, yang jujur dihancurkan, dan yang tulus hati diejek-ejek. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau yang baik telah menang, Engkau yang lembut telah berjaya, Engkau yang jujur telah menerima mahkota, dan yang tulus hati bersinar seperti bintang-bintang di malam hari. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengenang perjalanan salib-Mu dan menyadari bahwa itu adalah jalan kami juga. Oh Yesus, aku berdiri dalam penderitaan di kaki salib-Mu. Aku sendiri telah membantu menegakkan salib-Mu dengan dosa-dosaku. Kebaikan-Mu yang tidak menawarkan perlawanan dan membiarkan diri-Mu sendiri untuk disalibkan. Merapatkan cerdas di luar genggaman-Ku Tuhan. Engkau datang ke dunia untuk mencari aku dan menunjukkan rangkulan penuh kasih dari Bapa, rangkulan yang amat kunantikan. Engkau adalah wajah yang sejati dari keindahan dan belas kasih, sehingga Engkau ingin menyelamatkan aku. Dalam diriku ada keegoisan, datanglah kepadaku dengan kasih-Mu yang membebaskan. Dalam kasih-Ku ada kesombongan dan kebencian, datanglah kepadaku dengan kelembutan dan kerendahan hati-Mu. Tuhan, aku adalah pendosa yang perlu diselamatkan. Tuhan, berikanlah kepadaku hadiah air mata, sehingga aku boleh menemukan kedamaian-Mu. Amin. Yesus dihukum. Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Tuhan, mengapa Yesus membiarkan dirinya untuk dihukum? Mengapa Allah, Maha Kuasa, menunjukkan dirinya ditutupi dengan kelemahan? Mengapa Allah membiarkan dirinya diserang oleh kesombongan, angkara dan keangkuhan manusia? Mengapa Allah tetap diam? Diamnya Allah adalah tanah di mana kesombongan kita mati dan iman sejati bersemi. Semua iman yang rendah hati, sebuah iman yang tidak menentang Allah, namun yang berserah kepadanya dengan kepercayaan seorang anak. Tuhan, betapa mudahnya untuk menghukum,
Betapa mudahnya untuk melemparkan batu dari penilaian dan fitnah, batu dari ketidakacuhan dan pengabaian. Tuhan, Engkau memilih untuk berdiri di sisi yang kalah, di sisi yang tercela dan dihukum. Tolonglah kami untuk tidak pernah menyebabkan perasaan sakit saudara dan saudara kami yang tak berdaya. Bantulah kami untuk mengambil keputusan yang berani dalam membela yang lemah. Mereka bersama-sama, mereka menanggalkan pakaiannya dan menenggakkan jubah penuh kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu mereka berlutut Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia serta menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Di dalam sengsara Kristus, kebencian dilepaskan. Kebencian kita sendiri, kebencian semua manusia. Di dalam sengsara Kristus, kejahatan kita mengecut di hadapan kebaikan. Kesombongan kita meletus dengan kesakitan di dalam wajah kerendahan hati. Kebecatan moral kita dihina dengan kemurnian Allah yang bersinar-sinar. Dan oleh karenanya, kita menjadi salib Allah. Kita, dalam pemberontakan kita yang bodoh, dengan kebodohan dosa-dosa kita, telah membuat sebuah salib. Kita merancang hukuman kita sendiri. Namun Allah memanggul salib di bahunya, salib kita. Dan ia menghadapi kita dengan kekuatan kasih-Nya. Allah memanggul salib, suatu rahasia kebaikan yang tak terhitung. Rahasia kesombongan, rahasia kerendahan hati yang membuat kita malu pada kekerasan hati dan kesombongan kita. Yesus jatuh di bawah salib. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus jatuh di bawah salib yang berat, sebuah tanda kasih, sebuah pesan kasih. Jatuh di bawah salib yang berat mengingatkan kita bahwa dosa adalah sebuah beban yang berat. Dosa merendahkan kita dan menghancurkan kita. Dosa menghukum kita dan membawa kita kepada yang jahat. Namun Allah masih mencintai kita dan menginginkan yang baik bagi kita. Cintanya membuatnya berteriak, "Tinggalkanlah dosa, sebab ia menyakitimu. Ia mengambil kedamaianmu, kegembiraanmu daripadamu. Ia mematikanmu dari kehidupanmu. Tinggalkanlah dosamu." Bersama-sama. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel
dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Setiap ibu adalah cinta yang dibuat nyata, sebuah harapan kasih sayang yang lembut dan kesetiaan yang tak akan mati. Seorang ibu sejati mencintai, bahkan saat ia tidak dibalas dicintai. Maria adalah seorang ibu. Dalam dia, kewanitaan murni dan cinta tidak diracuni oleh gelombang keegoisan yang menyesakkan dan menekan hati manusia. Hatinya dengan setia mendampingi hati putranya, merasakan penderitaannya, membawa salibnya, dan dirinya merasakan dari setiap luka yang diderita pada tubuh putranya. Ya Ya Yesus, Yesus, Engkau memasuki sejarah manusia dan menemukannya memusuhimu, menentang Allah oleh kesombongan hati. Engkau tidak menyerang kami, namun membiarkan dirimu diserang oleh kami, olehku, oleh setiap orang. Sembuhkanlah aku, Yesus, dengan kesabaranmu. Sembuhkanlah aku dengan kerendahan hatimu. Turunkanlah aku seukuran yang benar, ukuran orang malu kecil, namun yang menjadi sasaran dari kasih-Mu yang abadi. kembali kita angkat pujian kita. Simon memikul salib Yesus. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Simon dari Kirene, kau adalah salah satu dari yang kecil, yang miskin, seorang tanpa nama dari pedesaan, seorang yang diabaikan sejarah. Namun engkau membuat sejarah. Engkau menulis salah satu bab terindah dalam sejarah manusia. Engkau membawa salib Yesus. Engkau memanggul salib itu dan mencegahnya merusak tubuh Yesus. Engkau memulihkan martabat kami semua, mengingatkan kami bahwa kami sungguh-sungguh menjadi diri kami sendiri apabila kami berhenti memikirkan tentang diri kami sendiri saja. Engkau mengingatkan kami bahwa Kristus sedang menunggu kami di jalanan, di rumah-rumah sakit, di penjara, di tempat-tempat kumuh. Kristus menunggu kami. Akankah kami mengenalinya? Akankah kami menolongnya? Yesus, kasih sedang memudar dan dunia kami menjadi dingin, tidak ramah, tak tertahankan. Remukkanlah rantai-rantai yang menahan kami dalam menjangkau orang lain,
Tolonglah kami melalui kasih untuk menemukan diri kami sendiri. Tuhan Yesus, kemakmuran kami membuat kami menjadi kurang manusiawi. Tuhan Yesus, perbaharuilah dalam diri kami percikan kemanusiaan yang Allah tempatkan dalam hati kami pada awal penciptaan. Bebaskanlah kami dari cinta pada diri kami, dan kami akan menemukan kegembiraan baru dalam hidup kami. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Air mata dari para ibu di Yerusalem membanjiri dengan rasa kasihan jalannya ditempuh Yesus, melembutkan keganasan dari sebuah eksekusi dan mengingatkan kita bahwa kita semua adalah anak-anak yang keluar dari rangkuran seorang ibu. Air mata dari para ibu di Yerusalem hanya sebuah tetesan kecil di sungai air mata yang diteteskan oleh para ibu dari yang tersalib, para ibu dari para pembunuh, para ibu dari pencandu obat-obatan, para ibu dari para penderita sakit jiwa. Namun air mata tidaklah cukup. Air mata harus membanjir menjadi cinta yang mengasuh, kekuatan yang memberikan arah, ketegasan yang mengoreksi, membangun, dan kehadiran yang memetik kasih. Air mata harus mencegah air mata lainnya. Tuhan Yesus, Engkau tahu benar air mata setiap ibu. Engkau melihat di setiap rumah sudut kesakitan. Engkau mendengar tangisan sunyi dari banyak ibu yang disakiti oleh anak-anak mereka. Tuhan Yesus, larutkanlah kebekuan dari tak berperasaan yang mencegah cinta untuk bersirkulasi dalam pembuluh-pembuluh nadi keluarga-keluarga kami. Buatlah kami sadar menjadi anak-anak, sehingga kami dapat memberikan pada ibu kami kebanggaan untuk tetap melahirkan kami dan menggembirakan dalam mengasuh kami. Tuhan Yesus, usaplah air mata dari semua ibu, sehingga sebuah senyuman dapat kembali kepada wajah ibu kami. Golgota.
Yesus disalibkan. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-ngolokkan dia, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. tangan yang memberkati setiap orang sekarang dipaku pada salib. Kaki yang berjalan kemana saja membawa harapan dan cinta sekarang terikat pada kayu. Mengapa, oh Tuhan? Karena cinta. Mengapa sengsaramu? Karena cinta. Mengapa salibmu? Karena cinta. Tuhan, mengapa kau tidak turun dari salib untuk menjawab ejekan kami? Aku tidak turun dari salib, karena jika ya, aku akan membuat kekuasaan Tuhan dari dunia. Aku mau menyatakan bahwa cinta sajalah kuasa yang dapat merubah dunia, untuk mengatakan kepadamu bahwa Allah adalah cinta, cinta abadi, semua yang kuat. Apakah kamu mempercayai aku? Oh Yesus, gak orang dapat merendahkan kami, melupakan kami, memberdaya kami. Hanya Engkau yang tak pernah memberdayakan kami. Engkau membiarkan tangan kami memaku Engkau di kayu salib dengan brutal, sebagai jalan untuk menunjukkan kasih-Mu yang setia, tulus, dan tidak terbatalkan. Ya Yesus, Tuhan yang tersalib, mata kami menatap tangan-Mu yang tertancap paku, yang masih dapat menganugerahkan kemerdekaan bagi kami. Kepada kaki-Mu yang berlumuran darah oleh karena paku yang tertancap, namun tetap memampukan orang untuk berjalan. Ya Tuhan yang tersalib, ilusi kebahagiaan terindah dari-Mu adalah kematian. Biarlah kami kembali kepadamu, satu-satunya pengharapan dan kemerdekaan kami. Yesus wafat di salib, dan dekat salib berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid-murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Sesudah Yesus meminum anggur asam, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Oh Oh Yesus, dalam keheningan malam ini, suaramu terdengar, aku haus akan kasih-Mu. Dalam keheningan malam ini, doamu terdengar, ya Bapa, ampunilah mereka. Dalam kehampaan hidup, tangisanmu terdengar, sudah selesai. Aku telah memberikanmu segalanya. Aku telah mengatakan segalanya kepadamu. Aku membawa kepadamu pesan yang terindah dari semua. Allah adalah cinta. Allah mencintaimu. Dalam keheningan hati, kami dapat merasakan sentuhan dari hadiah-Mu yang terakhir. Inilah ibumu. Terima kasih Yesus, sebab Engkau mengingatkan kami setiap hari
bahwa arti dari semuanya adalah untuk ditemukan dalam cinta. Cinta Allah yang ditanamkan di dunia ini seperti sebuah salib. Kita angkat pujian kita. Terima kasih ya Bapa. Di malam hari yang berbahagia ini kami berkumpul di bait-Mu yang kudus ini, mengingat dan merenungkan perjalanan salib, penderitaan yang Engkau alami diakibatkan dari dosa dan perbuatan kami umat manusia. Kami begitu sulit mengerti akan cinta kasih-Mu, tapi malam ini Engkau mengingatkan kami betapa besarnya cinta kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan umat manusia. Bapa yang baik, melalui anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, biarlah kiranya firman-Mu menjadi penguatan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari kami, dan menyadari akan cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita di malam pasion yang keempat ini, yang banyak dihadiri oleh remaja dan pemuda, yang sesungguhnya ini adalah bahasa Indonesia dari rangkuman perjalanan di malam pasion pertama, kedua, dan ketiga, yaitu perjalanan Yesus menuju kayu salib atau Via Dolorosa. Sehingga mengapa ini dilakukan di dalam bahasa Indonesia? Karena sebagian besar menyadari bagi pemuda dan remaja dan mereka yang menginginkan bahasa Indonesia, sehingga ini ada. Dan biarlah kiranya kebersamaan ini sebagai langkah awal untuk kedepannya lebih lagi dan lebih lagi. Kalau tahun lalu itu hanya dihadiri oleh keluarga Pargodungan, yaitu keluarga Pendeta Teti dan keluarga Pendeta Banjarnahor. Nah, puji Tuhan, hari ini dihadiri oleh keluarga besar HKBP Mampang Perapatan. Dan saya itu nggak ada 100, dikurang 50. Tapi itu adalah merupakan sukacita. Yang menjadi renungan tertulis dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sekali lagi saya baca, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya.
ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara-saudari dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pasion sebelumnya ketika kita mengikuti jelas apa sesungguhnya makna dari pasion itu sendiri. Dan makna dari pasion itu sendiri adalah menyegarkan iman kita akan mulia dan besarnya kasih Allah kepada kita, di mana Dia rela menderita bahkan mati karena dosa dan perbuatan kita. Menyegarkan kembali iman kita akan kemuliaan dan kebesaran Tuhan dalam hidup kita, di mana Dia rela menderita bahkan mati demi dosa-dosa kita. Dan saat ini, saat kita mengikuti masa-masa sengsara Kristus, di mana masa khusus bagi kita itu bukan mendatangkan penderitaan, tetapi bagaimana kita menambah kekuatan dan semangat hidup kita, memiliki iman percaya bahwa kita juga mampu menghadapi penderitaan dan harapan akan kemenangan dari Allah kita. Karena itu, bagaimana bukan sekedar membawa kita kepada kepedihan, tetapi justru malah semangat, membangkitkan semangat hidup kita, semangat juang kita, sebab Kristus telah membuktikan dengan sendiri bahwa penderitaan, masa-masa sulit, bahkan maut dan kematian ternyata tidak akan pernah mampu memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Hanya dengan selama kesetiaan dan iman kita terpaut kepadanya, kita akan sanggup melewati, kita akan disanggupkan melalui cinta kasih Allah untuk melewati dan berjuang atas segala penderitaan. Itulah yang kita lihat dari pengalaman Yesus melalui nats ini. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan Bapak Ibu, ketika kita melihat nats ini ada suatu fakta yang begitu akuratnya dan tidak bisa terbantahkan dan tidak bisa dielak oleh siapapun, siapa tentang pribadi Yesus. Bagaimana pribadi Yesus? Jelas dikatakan Dia adalah pribadi yang sempurna, Dia adalah pribadi yang bersahaja, Dia adalah pribadi yang kudus, Dia adalah pribadi yang suci, Dia tidak bernoda dan Dia tidak memiliki kecacatan akan dosa. Dan satu yang penting adalah kejahatan tidak pernah tersentuh dan disentuh oleh Dia. Kejahatan tidak pernah Ia lakukan. Tipu dan kebohongan tidak pernah terucapkan, terkandung, bahkan terlintas dalam mulutnya. Itulah satu fakta siapa Yesus dalam kehidupan dan siapa Yesus sesungguhnya. Dan fakta yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Yesus adalah Yesus yang sempurna, bersahaja, suci, kudus, itu ternyata tidak lepas dari penderitaan. Mungkin bisa kita bayangkan sesuatu yang orangnya hidupnya kudus, sesuatu orang yang tidak tersentuh dengan dosa, pasti tidak akan mengalami penderitaan atau permasalahan. Tetapi fakta kedua yang ingin diberitahukan adalah Dia yang hidupnya sempurna, bersahaja, suci dan kudus, itu ternyata tidak lepas dari penderitaan, masa-masa sulit, bahkan kematian pun harus Ia alami. Dua kenyataan ini lah yang diperhadapkan kepada kita sebagai orang percaya. Yesus yang sempurna dan tidak berdosa
ternyata dia juga mengalami penderitaan, siksaan, hinaan. Bahkan jubahnya pun dijadikan undian. Bahkan jubahnya pun dijadikan undian. Inilah yang menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita, bahwa Yesus dalam menyikapi penderitaan, bahwa Yesus menghadapi setiap penderitaan dan masa-masa sulitnya, ketika dia dilakukan dengan tindakan atau perbuatan yang tidak beradab, ia tidak membalasnya. Karena dia menyadari bahwa cinta kasih Bapa ada bersama-sama dengan dia. Ketika ia dicaci maki, dia tidak mencaci maki. Ketika ia diludahi, dia tidak membalas dengan meludah. Ketika ia mengalami penderitaan, ia tidak mengancam. Yesus yang mengalami kesengsaraan di masa sulit hingga dia mati bahkan di kayu salib, tidak mempengaruhi dan tidak terpengaruh dalam situasi yang ia alami. Ia tetap memiliki karakter dan ia tetap setia, ia tetap baik, dia tetap sederhana, dia tetap rendah hati, dia tidak angkuh, dia tidak congkak, dia tidak gagah, bahkan dia tidak emosional ketika dia menghadapi penderitaan itu. Karena itu sikap tenang dan bersahaja, ia percayakan segala keadaan dan situasi itu hanya kepada Bapa yang di sorga. Karena dia yakin cinta kasih Bapa kepada anaknya akan selalu ada bersama-sama dengan dia. Sekalipun situasi dan kondisi penderitaan, bahkan kuasa maut dan kematian tunduk padanya. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi teladan bagi kita umat percaya dan bagi remaja dan naposo yang saat ini berkumpul di Bait Kudus ini. Bagaimana setiap pergumulan penderitaan yang kita hadapi, kita mampu menyikapinya dan kita mampu mengandalkan dengan kesetiaan kita dan berseru kepada Allah dengan datang kepadanya memohon dan pengasihan daripada pertolongan Tuhan. Tuhan bukan saja sanggup melepaskan kita dari kesulitan hidup, bahkan Dia juga memberkati kita dengan kekuatan dan ketahanan rohani menghadapi segala pergumulan. Tuhan melihat segala pergumulan kita sampai ke hati kita, permasalahan pendidikan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pasangan hidup, siapakah jodohku nanti, bagaimana hubunganku nanti, bagaimana pendidikanku nanti. Tuhan tahu, dan Tuhan hanya menunggu kapan kita berseru dan kapan kita menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kita, dalam setiap permasalahan kita, tidak tergoda berbuat jahat, merespon situasi yang rumit, yang terkadang tidak masuk di akal di dalam pemikiran kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Allah, teladanilah cinta kasih Kristus yang menjadikan kita begitu berharga. Hidupmu berharga bagi Yesus. Keberhargaan itu Dia mampu merelakan dan memberi dirinya untuk menyelamatkan hidup kita. Dia rela menderita, Dia rela melewati masa sulit. Jadi jangan biarkan kesulitan yang kita hadapi membuat kita menyerah. Permasalahan yang kita hadapi membuat kita keluar dari perkumpulan kita. Pergumulan yang kita hadapi, kekecewaan yang kita alami membuat kita tidak lagi ke gereja. Tetapi marilah dengan kebersamaan di tahun kesehatian ini, secara khusus kepada remaja dan naposo, sehatilah membangun iman percaya
mencari jati diri, membentuk imanmu, bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga langkah harapan kita pasti bersama dengan Yesus. Melalui pasion ini, marilah kita jalani apapun yang terbentang di hadapan kita, apapun pergumulan yang kita hadapi silih berganti. Terkadang aku kecewa, terkadang aku suka, terkadang aku bahagia, terkadang aku menangis, terkadang aku merasa mampu, ternyata aku tidak bisa. Terkadang aku merasa apa yang aku perbuat itu adalah sia-sia. Namun satu yang pasti, yang ingin dikatakan oleh Tuhan adalah tetaplah setia pada Kristus dan berbuat baik. Bertindaklah benar dan adil. Hindarilah mencari kenyamanan dan solusi untuk setiap persoalan hidup, namun dengan mengkhianati iman percayamu. Tapi mintalah pertolongan kepada Tuhan, karena penderitaan ternyata salib itu adalah keselamatan. Penderitaan itu adalah sukacita, dan itu telah nyata ketika Yesus setia untuk menjalani penderitaannya. Ketika kita setia untuk menjalani hidup kita sampai napas ini berhembus di tengah-tengah dunia ini. Imanilah dan ukirlah di dalam hatimu, Dia adalah Allah yang adil dan setia dalam tindakannya. Yang datang padanya akan memperoleh hidup baru dan kekuatan baru. Tuhan tidak pernah mengkhianati setiap orang yang menaruh percaya kepadanya. Justru malah Dia menjanjikan kebahagiaan abadi. Selamat merenungi penderitaan Yesus di dalam hidupmu yang menjadi keselamatan akibat dari dosa dan perbuatan kita. Jadilah anak-anak Allah yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur di dalam ibadah kami, ibadah malam perenungan perjalanan Yesus Kristus menuju kayu salib, penderitaan akibat dosa, perbuatan, perkataan, tutur kata kami, hidup kami. Namun kami menyadari penderitaan itu mendatangkan keselamatan. Ajari kami sebagai manusia yang telah diselamatkan, memakai hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkati remaja, pemuda, gereja-Mu HKBP Mampang Perapatan yang hadir di bait-Mu yang kudus ini, sehingga mereka menjadi HKBP masa depan, di mana Tuhan mempercayakan HKBP kepada mereka, khususnya perjalanan Mampang. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami. Biarlah cinta kasih-Mu mengajarkan kesetiaan kepada kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Yang
Kita nyanyikan ayatnya yang ketiga sambil bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami menyembah sujud kepadamu, Kristus, serta memuji Dikau. Tuhan menjanjikan kita kata terakhir yang adalah milik Allah. Iman adalah sungguh-sungguh sebuah lampu kecil yang dapat menyinari malamnya dunia. Cahaya kecil yang menyatu dengan cahaya kebangkitan Kristus. Marilah kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau semua. Amin. Terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan Naposo Bulung dan remaja. Ada permintaan khusus dari Inang Pendeta Sitompul untuk kita foto bersama. Dan untuk bukunya mohon dikumpulkan, karena itu akan juga kita pakai untuk ibadah pasion di tahun depan. Terima kasih.